Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-51 sampai 54. Qala Allahu azza wa jalla walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu sungguh kami telah memberi akal yang sempurna kepada Nabi Ibrahim sebelumnya. Wa kunna bihi alimin, dan sungguh kami mengetahui tentang hal itu. Idh qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Mengapa kalian beribadah dengan berdiam diri di sekitar patung-patung ini? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami beribadah kepada patung-patung tersebut. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata, sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi,
walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin ila akhir hadil qissah wa huwa qawluhu wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Lamma dzakara ta'ala Musa wa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa kitabaihima qala wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu ay min qabli irsali Musa wa Muhammad wa nuzuli kitabaihima fa'arahu Allahu malakutas samawati wal ard wa a'tahu minar rusdi alladhi kamula bihi nafsuhu wa da'an nasa ilaihi ma lam yu'tihi ahadan minal alamina ghayra Muhammadin wa adafa rusda ilaihi liqaunihi rusdan bihasabi halihi wa uluwi martabatihi wa illa fa kullu mu'min lahu minar rusdi bihasabi ma ma'ahu minal iman. Nah, Allah Ta'ala berfirman walaqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin sampai akhir kisah, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Setelah Allah Ta'ala menyebut Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebut keutamaan dua kitab suci yang Allah turunkan pada mereka, maka di sini Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memberi Nabi Ibrahim akal yang sempurna, petunjuk yang sempurna sebelumnya. Artinya sebelum diutusnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad dan sebelum turunnya kedua kitab suci mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan-kekuasaannya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah Ta'ala memberi Nabi Ibrahim akal yang sempurna dan pemahaman yang baik sebelumnya. Yang dengan itu Nabi Ibrahim berkembang menjadi pribadi yang sempurna dan mengajak manusia untuk mengikuti petunjuk tersebut, yang mana akal yang sempurna dan pemahaman yang baik ini tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun dari alam semesta selain Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan sifat ar-rusdu kepada Nabi Ibrahim karena sikap atau sifat ar-rusdu itu sesuai dengan keadaan Nabi Ibrahim dan sesuai dengan ketinggian martabat beliau.
Jika tidak demikian, maka setiap mukmin sebenarnya memiliki sifat ar-rusdu sesuai dengan keimanan yang ada padanya. Wa kunna bihi alimin ay a'tainahu rusdahu wa ikhtasasnahu birrisalati wal khullati wastafainahu fid dunya wal akhirah li ilmina annahu ahlun lidzalik wa kuf'un lahu li zakaihi wa zakaihi. Dan sungguh kami mengetahui tentang Nabi Ibrahim. Artinya kami memberi Nabi Ibrahim sifat ar-rusdu yang sempurna. Kami khususkan Nabi Ibrahim dengan kedudukannya sebagai Rasul dan Khalilur Rahman. Dan kami memilih Nabi Ibrahim sebagai orang pilihan di dunia dan di akhirat. Karena kami mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu layak mendapatkannya. Memiliki sifat yang sepadan untuk memilikinya. Karena kesucian hatinya dan kecerdasannya. Walihada zakara mahajatahu liqaumihi wa nahyahum anis syirki wa taksiril asnami wa ilzamihim bil hujjah. Faqala idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati masaltumuha nahattumuha biaidikum ala suwari ba'dil mahluqat allati antum laha akifun mukimuna ala ibadatiha mulazimuna lidzalik famahiyya wa ayyu fadilatin thubitat laha wa aina uqulukum allati dhahabat hatta afnaitum awqatakum bi ibadatiha wal hal annakum masaltumuha wa nahattumuha bi aidikum fahadha min akbaril ajaib ta'buduna ma tanhituna. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan dalam firman-Nya bantahan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Usaha dalam melarang mereka dari kesyirikan. Usaha dalam memecah patung-patung. Usaha Nabi Ibrahim untuk menetapkan hujjah. Maka Allah Ta'ala berfirman menceritakan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, untuk apa patung-patung ini? Patung yang kalian bentuk, yang kalian pahat dengan tangan-tangan kalian dalam bentuk sebagian makhluk. Mengapa kalian berdiam diri untuk beribadah kepadanya?
yakni beribadah dan berdiam diri di hadapan patung-patung itu. Untuk apa ini? Apa keutamaan patung-patung itu? Di mana akal kalian yang telah hilang sampai kalian menghabiskan waktu kalian menyembah patung-patung tersebut? Dalam keadaan kalian itulah yang membentuk patung-patung itu. Kalianlah yang memahat patung-patung itu dengan tangan-tangan kalian. Sungguh, ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri. Fa'ajabu bi ghairi hujjatin jawabal ajizi alladhi laisa biyadihi adna syubhah. Faqalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun fasalakna sabilahum wa tabi'nahum ala ibadatiha. Maka kaumnya menjawab dengan jawaban yang tidak pantas disebut hujjah. Jawaban orang yang lemah, yang tidak memiliki sedikit pun hujjah untuk menguatkan syubhatnya. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami melakukan seperti itu. Maka kami menempuh jalan mereka. Kami ikut-ikutan mereka menyembah patung. Wa minal ma'lumi anna fi'la ahadin minal khalqi siwa rusul laisa bihujjah. Wa la tajuzu bil qudwatu khususan fi asrid din wa tauhidi rabbil alamin. Perlu diketahui bahwa perbuatan makhluk selain Rasul bukan hujjah, tidak boleh diikuti, apalagi dalam perkara pokok-pokok agama dan dalam perkara tauhid Rabbul Alamin. Walihada qala lahum Ibrahim mudallilan lil jami' laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin ay dhalalin bayyinin wadihin wa ayyu dhalalin ablagh min dhalalikum fi syirki wa tarki tauhid ay falaisa ma qultum yasluhu litamassuk bihi wa qad istaraktum wa iyyahum fi dhalalil wadih al bayyin likulli ahad. Oleh sebab inilah Nabi Ibrahim berbalik menjawab mereka dengan menyesatkan semua pihak. Sungguh kalian dan bapak kalian semuanya dalam kesesatan yang nyata. Sesat yang nyata, yang jelas. Kesesatan yang paling parah ialah kesesatan mereka dalam kesyirikan dan meninggalkan tauhid. Artinya, apa yang kalian ucapkan tidak boleh dipakai sebagai pedoman. Sungguh kalian telah mengikuti nenek moyang kalian dalam kesesatan yang nyata, yang sudah jelas bagi setiap orang.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Dalam ayat yang ke-51 sampai 54 yang kita baca tadi, berikut penjelasan dalam tafsir As-Sa'di. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang nabi pilihannya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim ini memiliki martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan oleh Allah taala sebagai Khalilur Rahman. Karena kesucian hatinya, kecerdasannya, dan kekokohannya dalam mempertahankan tauhid dan mendakwakannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada bapaknya dan kaumnya. Mereka adalah ahli membuat patung dan memahat batu-batu menjadi patung yang kemudian mereka sembah sendiri. Barakofikum. Dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri. Ya. Taib. Fahada min akbaril ajaib. Sungguh perkara ini sangat apa ini? Mengherankan. Patung yang dipahat dan dibuat sendiri kemudian disembah. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, kenapa kalian ini bikin patung, dipahat dengan tangan kalian sendiri, terus kalian sembah-sembah sendiri? Ternyata kaumnya menjawab dengan jawaban yang bukan hujah sama sekali. Wajadna aba'ana laha abidin. Kami hanya mendapati nenek moyang kita menyembahnya. Ya, kita hanya ikut tradisi saja, ya. Tidak ada alasan yang lain selain itu. Maka Nabi Ibrahim dengan beraninya dan tegasnya menyatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian semuanya dalam kesesatan yang nyata. Kesalahan kalian sangat fatal. Jelas-jelas sesat, jelas-jelas salahnya. Tapi kalian ikut saja, ya. Naam. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi qauluhu ta'ala walaqad
atayna Ibrahim rusdahu ay hudahu. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad atayna Ibrahim rusdahu, dan sungguh kami telah memberi Nabi Ibrahim rusdahu. Makna rusdahu ialah hudahu, petunjuk, akal yang sempurna yang membimbingnya sebagai sifat untuk Nabi Ibrahim. Jadi makna rusdahu ialah hudahu. Allah telah memberi hidayah, memberi petunjuk dan akal yang sempurna, pikiran yang cerdas kepada Nabi Ibrahim. 6. Al-faidatu ats-tsaniyah, qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qauluhu ta'ala min qablu wa fihi thalathatu aqwa. Qauluhu ta'ala min qablu wa fihi thalathatu aqwal. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala min qablu, sebelumnya. Sebelum apa? Nabi Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah taala sebelumnya. Ini sebelum apa? Ini mudhaf ilaihnya dibuang ya. Nah, terkait dengan ini ada 3 pendapat. Ahaduha min qabli bulughi. Ahaduha min qabli bulughihi. Qalahu Abu Shalih an Ibni Abbasin. Qalahu Abu Shalihin an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama, min qablu itu artinya sebelum balik. Ini pendapat Abu Shalih yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil sebelum balik, untuk bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil ya. Wasani atainahu dzalik fil ilmi sabiq. Atainahu dzalika fil ilmi sabiq. Qalahu ad-Dhahhak an Ibni Abbasin.
Pendapat yang kedua maknanya ialah kami telah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim fil ilmi sabiq, di dalam ilmu yang terdahulu, yakni sudah ditetapkan sejak dulu, dalam ilmu yang dulu, jauh sebelumnya. Ini pendapat Ad-Dhahhak yang dinukil dari Ibnu Abbas. Wasalith min qabli Musa wa Harun. Min qabli Musa wa Harun. Qalahu Ad-Dhahhak. Pendapat yang ketiga, maknanya min qablu ialah sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Ad-Dhahhak juga. Baik. Nah, ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yakni sebelum balik. Ada pendapat yang kedua dan yang ketiga sebagai pendukungnya. Jadi sebelum balik, jauh sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Faisal Alu Mubarak, Asy-Syaikh Faisal Alu Mubarak fi Taufiqir Rahman, fi Taufiqir Rahman qauluhu ta'ala wa kunna bihi alimin. Qauluhu ta'ala wa kunna bihi alimin, ay annahu ahlun lil hidayati wan nubuwah. Berkata Asy-Syaikh Faisal Alu Mubarak dalam kitab beliau Taufiqur Rahman fi Durusil Quran, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui tentangnya. Apa itu tentangnya? Artinya kami tahu bahwa Nabi Ibrahim itu layak mendapatkan hidayah dan kenabian. Jadi kenapa ketika masih kecil
sudah mendapatkan hidayah, sudah diberi ar-rusdu, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui Nabi Ibrahim itu layak dapat hidayah dan kenabian. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa kunna bihi alimin ay a'tainahu rusdahu wa ikhtasasnahu birrisalah wal khullah wastafainahu fid dunya wal akhirah li ilmina annahu ahlun lidzalik wa kuf'un lahu li zakaihi wa zakaihi. As-Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan makna wa kunna bihi alimin, kami mengetahui tentangnya. Artinya kami memberi Nabi Ibrahim sifat ar-rusdu, akal yang sempurna, yang cerdas, yang terbimbing. Kami istimewakan Nabi Ibrahim sebagai Rasul dan kekasih Allah, Khalilur Rahman. Kami jadikan beliau sebagai orang pilihan di dunia wal akhirah. Karena kami tahu Nabi Ibrahim layak mendapatkannya dan memiliki martabat yang sepadan, ya, sekufu, karena kesucian hatinya dan karena kecerdasannya. Nah, ini suci hatinya, cerdas orangnya. Al-faidatu ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Anna Ibrahim alaihi salatu wassalam qama bidakwati abihi wa qaumihi bisyaja'atin, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau tampil berdakwah kepada bapaknya dan kaumnya bisyaja'atin, dengan penuh keberanian. Nah, Masya Allah ya, sendirian yang didakwahi itu bapaknya dan kaumnya. Kalau tidak punya nyali, nggak berani ya. Nah, benar-benar berani. Baik. Al-faidatu al-khamisah.
anna fi'la ahadin minal khalqi siwa rusul laisa bihujjatin wala tajuzu bihil qudwah khususan fi asrid din. Bahwa perbuatan makhluk selain Rasul tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tidak boleh diikuti secara mutlak, apalagi dalam perkara pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama. Nggak boleh. Kalau semacam masalah dunia, gaya atau kebiasaan yang baik, nggak masalah. Tapi kalau terkait dengan ibadah, pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama, nggak boleh. Ya, nah, tidak boleh mengikuti perbuatan makhluk selain Rasul. Ya. Nah, kalau Rasul wajib diikuti, wajib ditaati secara mutlak. Karena mereka mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat semau hawa nafsunya, tapi sesuai dengan wahyu yang diberikan kepada mereka. Taib barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Nah, faedah yang ke-6. Anna qaula al-qaumi anna qaula al-qaumi wajadna aba'ana laisa hujjatan bal huwa jawabul ajiz, bal huwa jawabul ajiz. Bahwa ucapan kaum kami mendapati nenek moyang kami melakukannya, maka kami ikut-ikutan mereka. Ini bukan hujjah, bukan dalil, ya. Bahkan itu dianggap sebagai jawaban orang yang lemah, orang yang lemah dalilnya, yang enggak berdaya, enggak bisa ngomong apa-apa kecuali itu, ya. Nah, kayak tanya, kamu kenapa melakukan semacam ini? Aku cuma ikut-ikutan teman saja kok Ustadz. Nah, itu berarti orang ini sudah lemah, menyerah, nggak punya alasan kecuali cuma ikut-ikutan, ya. Nah, baik. Sehingga kalau ada yang jawabannya seperti itu, sudah alamat ya, nah, salah, ya, alamat sesat. Kenapa? Nah, dia nggak punya alasan yang benar, alasan yang jelas. Hanya ikut, ya, disuruh seperti ini ya nurut, disuruh itu ya ikut. Gak tahu saya kenapa kok seperti itu. Nah, bahkan dia mau ngomong malu, saya tuh gak tahu ya kenapa kok ikut-ikutan. Bodoh amat, kamu bodoh memang, ya. Nah, udah tahu salah diikuti, ya. Nah, seandainya kamu pintar, gak mau ikut,
Ya. Nah. Coba kalau misalkan nenek moyangnya hobi minum racun begitu ya. Nah. Kamu kenapa kok minum racun? Nah. Ya cuma ikut-ikutan. Kamu pengen mati gak mau mati. Kalau gak mau mati kenapa minum racun? Ya. Nah. Salah tak kilo. Ya. Mana akalmu? Akalku hilang. Namanya jawabul ajis, jawaban orang yang lemah. Nah, wallahu taala al-bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.